Oke, sekarang imam kita, Imam Syafi'i. Saya kalau ditanya orang, saya mazhab siapa? Saya mazhab Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu temui dalam kitabku ada pendapatku, ucapanku yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka ikuti sunnah Rasulullah SAW. Wada'u ma qultu, tinggalkan pendapatku. Dalam redaksi lain diterangkan fattabi'uha wa la taltafitu ila qauli ahadin. Ikuti sunnah Rasulullah, jangan sekali-kali kalian berpaling dengan pendapat siapapun. Imam Syafi'i banyak dia nyebutkan ini. Sengaja saya kemukakan banyak, lebih dari imam yang lain, karena memang kita rata-rata mazhab Syafi'i. Apalagi dalam ini dikatakan kullu mas'alatin sahha fihal khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi khilafi ma qultu. Setiap permasalahan sudah jelas kesohihannya hadisnya dari Rasulullah SAW, yang mana tidak sesuai dengan apa yang aku ucapkan. Apa kata Imam Syafi'i? Fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti. Maka saya rujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Maksudnya dia cabut pendapatnya yang lama, dia ikut hadis Rasulullah SAW. Ada yang menarik di ujungnya, apa katanya? Fi hayati wa ba'da mauti. Baik itu saya masih hidup maupun saya sudah meninggal. Ucapan Imam Syafi'i lagi apa katanya? Iza sahal hadisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa qawli wa in lam tasma'uhu minni. Apabila kalian dapati kesahihan hadis dari Rasulullah SAW, itulah pendapatku, meskipun kalian tidak pernah mendengar langsung dari lisanku. Betapa mereka berusaha keras untuk mengikuti sunnah. Dilarang fanatik. Imam Syafi'i melarang fanatik. Terbukti ada pendapatnya dengan yang kita kenal dengan qaul qadim, qaul jadid. Pendapatnya yang lama dengan pendapat yang baru. Dengan kalau Imam Syafi'i dengan pendapatnya sendiri saja tidak fanatik, apalagi gimana dengan kita pengikutnya sekarang. Seandainya kita masih memaksakan untuk fanatik dengan ucapan Imam Syafi'i, kira-kira di hari kiamat nanti kita minta tanggung jawab dengan siapa? Logikanya seperti ini. Kalau kita fanatik hari ini memaksakan, ternyata ada yang tidak cocok. Lantas di hari kiamat kita ngadu dengan dia. Wahai imam, saya ikut pendapat imam yang ini. Kira-kira apa jawab Imam Syafi'i? Coba jawab. Apa kira-kira jawabannya? Yang suruh ikut siapa? Iya kan? Saya sudah katakan kemarin waktu saya masih hidup, kalau pendapat saya tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan hadis, jangan ikut. Nah, kemana kita ngadu coba? Imam Syafi'i lepas. Jadi kalau seandainya ditanyakan, saya mazhab apa? Saya mazhab Syafi'i. Tapi kenapa kok dalam bidang tertentu saya tidak ikut? Karena saya mengikuti fatwa Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i tidak boleh fanatik? Yang terakhir Imam Ahmad, imam keempat, imam yang paling muda. Apa kata Imam Ahmad? La tuqallidni, jangan kalian taklid buta kepadaku. Wala tuqallid Malikan, jangan taklid kepada Imam Malik. Wala Syafi'i, begitu juga Imam Syafi'i. Wala Auza'i, Imam Auza'i. Wala Tsauri, Imam Al-Tsauri. Fakhudhu min haitsu akhudhu, ambillah syariat ini sesuai dengan sumber mereka ambil. Dalam ucapannya yang lain apa? Man radda hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafa halakatin. Barang siapa yang menolak hadis Rasulullah SAW, maka dia berada di jurang kehancuran. Siapa yang ngomong? Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi keempat imam mazhab tidak ada satupun mereka yang menyuruh pengikutnya fanatik dengan mazhab. Yang kita hari ini kadang ilmu kita masih setengah isi setengah kosong, kita mewajibkan murid, siswa, mahasiswa kita untuk fanatik dengan ucapan kita. Wal iyadzu billah. Jadi tidak ada istilah pindah segala macam itu ya. Siapa tadi? Yang benar, carilah kalau kita punya kapasitas untuk mentarjih itu, carilah yang lebih mendekati sunnah. Kalaupun tidak, artinya kita harus bertanya kepada para ulama, para kiai yang lebih paham tentang itu. Karena kita kalau tidak tahu disuruh nanya dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir, ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Dan kita memang tidak boleh fanatik mengikut satu mazhab 1%, tidak boleh. Kamu contoh zakat fitrah.
Zakat fitrah pakai uang mazhab siapa? Mazhab Syafi'i tak? Tidak. Mazhab Syafi'i justru tidak boleh. Dia tak sah kalau pakai duit. Harus pakai makanan pokok. Mazhab siapa? Mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, macam mana kita nak fanatik coba? Baru satu itu, banyak yang lain lagi. Jual beli dalam mazhab Syafi'i harus ada ijab, ada qabul. Aku beli, aku jual. Kalau itu tidak sah. Pakai mazhab siapa gitu? Imam Abu Hanifah. Ini tidak bisa kita 100%, tidak bisa. Dan inilah yang benar. Bermazhab itu justru harus. Tapi fanatik mazhab ini tidak boleh. Paham? Paham kira-kira? Wallahu a'lam bishawab.